Jadikan Rasul sebagai motivator, jadikan para pahlawan kita sebagai penyemangat untuk membangun semangat para generasi-generasi muda yang akan datang. Indonesia, Aceh, Simelu, Tepa Barat tidak akan bisa berubah tanpa adanya semangat ilmu daripada para generasi-generasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah pada hari yang sangat berbahagia ini, atas izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lahir batin, sehingga kita dengan ikhlas hadir ke rumah Allah yang kita agungkan ini dalam rangka menunaikan sholat fardu Jum'ah. Semoga saja seluruh rangkaian ibadah yang akan kita kerjakan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dengan segenap tenaga, kekuatan, dan kemampuan yang beliau miliki untuk memproklamirkan Islam sebagai agama tauhid. Semoga atas jasa, pengorbanan, dan perjuangan Rasulullah SAW untuk kita, kiranya kita sadar untuk senantiasa meningkatkan cinta, rindu, dan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW, dengan harapan suatu saat nanti kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat kita hari ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kekuatan iman dan takwa adalah hal yang bisa menggiring langkah kita
untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika iman dan takwa jauh dari kehidupan kita, jauh dari pribadi kita, maka kita akan sangat mudah terpengaruh ke jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dapat terasa oleh kita, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Maka di setiap bulan Rabiul Awal inilah seluruh umat Islam dengan cara yang berbeda akan melakukan perayaan penyambutan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sadar Rasul adalah panutan kita, Rasul adalah tauladan kita, Rasul adalah uswatun hasanah kita. Sehingga kehadiran Rasul menjadikan motivasi yang sangat besar untuk kita. Sehingga di bulan Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Oktober, hari ini juga kita berada pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 28 Oktober ini adalah sebagai hari yang paling bersejarah terhadap bangsa kita, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda-pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda adalah ikrar para putra-putri terbaik bangsa. Mereka telah menyatukan bangsa, mereka telah menyatukan bahasa, mereka telah menyatukan langkah-langkah kita. Dan tanpa mungkin perjuangan mereka, Indonesia masih dalam tekanan penjajah hari ini. Maka tidak lebih yang harus kita lakukan hari ini. Melalui peringatan Sumpah Pemuda ini, mari kita doakan seluruh syuhada-syuhada kita, syahid dan syahidah kita. Semoga mereka akan ditempatkan oleh Allah di surga yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjuangan para pemuda kita, bagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh putra-putri bangsa ini untuk merebut, untuk mengambil alih nilai harkat martabat bangsa kita, adalah sebagai barometer terhadap para putra-putri terbaik bangsa hari ini. Mereka dulu telah berjuang dengan segenap tenaga, kekuatan, dan pengorbanan. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga, darah, dan air mata untuk merebut Indonesia dari tangan penjajah. Untuk ini, hari ini, wahai para pemuda bangsa, bangkitlah. Sekali lagi hati katakan, wahai para putra-putri terbaik bangsa, bangkitlah, lanjutkanlah perjuangan para putra-putri terbaik bangsa dulu. Kita tidak harus hari ini duduk berpangku tangan. Kita tidak harus duduk menunggu keajaiban. Kita tidak harus duduk menunggu gugusan-gugusan bintang yang jatuh dari langit. Tetapi berpaculah wahai para pemuda, bangkitlah wahai para generasi, bangunlah wahai putra-putri bangsa, lanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita. Ayo kita giring bagaimana semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau 2 bulan di dalam kandungan ayahandanya meninggal, subhanallah. Beliau usia 6 tahun, ibunya kembali dipanggil oleh Allah. Lalu di saat beliau tumbuh remaja dan dewasa, wafat kakeknya Abdul Muttalib, kemudian wafat istrinya. Tetapi ujian, cobaan, tantangan yang menderah langkah beliau
tidak akan pernah menyurutkan semangat Rasulullah untuk berjuang dalam persoalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan, umur 2 tahun menjadi yatim, umur 6 tahun lengkap menjadi anak yatim piatu. Tetapi saat kecilnya beliau sudah mengembala. Hari ini remaja kita sudah berusia di atas 20 tahun, masih berpangku tangan, masih santai di warung kopi, masih sibuk dengan HP. Bangkitlah wahai generasi-generasi hebat Indonesia. Lanjutkan perjuangan pahlawan kita, ikuti langkah Rasulullah. Beliau seorang anak yatim, tapi tidak akan pernah surut langkahnya setapak pun ke belakang. Ketika kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, wafat, lalu istrinya Siti Khadijah wafat, ujian dari musuh-musuh yang memusuhi Rasulullah, dari orang-orang yang memusuhi Allah, bertubi-tubi menghujani Rasulullah. Malahan tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Tetapi beliau tidak terlalu lama larut dalam duka cita. Beliau bangkit, beliau bangun, beliau bersemangat, beliau sadar kalau tanpa katanya perjuangan tidak akan mungkin cita-cita akan tercapai. Maka hubungan perjuangan Rasulullah dengan 28 Oktober adalah langkah tepat pada kita, wahai para generasi bangsa. Jadikan Rasul sebagai motivator, jadikan para pahlawan kita sebagai penyemangat untuk membangun semangat para generasi-generasi muda yang akan datang. Indonesia, Aceh, Simelu, Tepa Barat tidak akan bisa berubah tanpa adanya semangat ilmu daripada para generasi-generasi hari ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk itu, melalui momen 28 Oktober inilah, mari kita jadikan cikal bakal kepada para generasi-generasi kita, para putra-putra terbaik bangsa, putra-putri terbaik bangsa, generasi-generasi hebat bangsa. Bangkitlah, berjuanglah, bersemangatlah, lanjutkanlah cita-cita para pahlawan kita, yaitu menyelamatkan Indonesia dari berbagai persoalan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang sangat relatif ini, khotib mencoba menyampaikan ada 4 perkara pesan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Beliau berkata, ada 4 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan merahasiakan keridhoannya di antara hamba-hambanya yang taat kepadanya. Pengabdian kita kepada Allah adalah mencari ridha Allah. Sujud kita kepada Allah adalah mencari keridhaan Allah. Namun kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang sudah mendapat keridhaan Allah. Siapa di antara kita yang sudah diridhoi oleh Allah? Siapa di antara kita yang sudah mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi kita itu tidak pernah tahu yang sesungguhnya Allah telah berikan. Kenapa? Meraih keridhaan Allah itu ada 3 faktor syaratnya. Yang pertama kata Rasulullah, anta'budullah, orang-orang yang selalu menyembah Allah. Untuk meraih keridhaan Allah, syarat yang paling utama adalah selalu menyembah Allah, selalu sujud kepada Allah. Artinya dalam bentuk apapun, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, baik gembira maupun sedih, mereka atau kita selalu sujud kepada Allah. Ini kadang-kadang sebaliknya, sujud kepada Allah di bulan Ramadan saja, habis Ramadan libur sujudnya. Sujud kepada Allah Jumatan saja, setelah Jumat kabur dari masjid.
Maka salah satu syaratnya kata Rasulullah untuk meraih keridhaan Allah adalah orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang Allah rahasiakan dari hamba-hambanya yang kedua adalah Allah merahasiakan kemurkaannya terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika orang maksiat itu melarang perintah Allah, melanggar perintah Allah, Allah tidak langsung serta merta turunkan murkanya. Oh, ini yang main judi, ini azabnya. Tidak. Oh, ini yang main chip, azabnya ini. Tidak. Ini yang zina, ini azabnya. Tidak. Oh, ini yang main main domino, ini azabnya. Tidak. Ketika seseorang berbuat maksiat di jalan Allah, seseorang berbuat zalim di jalan Allah, Allah tidak langsung turunkan azabnya. Kenapa? Allah berikan waktu. Hambaku sadarlah, hambaku sadarlah, hambaku kembalilah kepadaku, hambaku kembalilah kepada Al-Quranmu, hambaku kembalilah kepada Rasulmu, hambaku malulah kepada dirimu. Tetapi ketika batasan yang sudah diberikan oleh Allah habis, maka Allah coba tarik. Ibarat mantoy, ketika itu taruh basin, tak pekam awil, tak apa-apa tangkulan. Begitu tangkulan nian naik, begitu nian aduan langsung ditarik, diulur dulu, beri kesempatan kepada ikan dulu. Begitu habis waktu naik, baru ditarik. Insya Allah ikan akan kembali kepada kita. Begitu ikannya kembali kepada kita, terserah kita. Mau diasam keung boleh, mau diasam gulai biasa boleh, mau ditutung boleh, mau direbus boleh, terserah kita. Begitu juga gambaran yang diberikan oleh Allah kepada ahli-ahli maksiat. Ketika orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak langsung turunkan murkanya, tetapi Allah berikan temponya sampai mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang Allah rahasiakan dari hamba-hambanya, Allah merahasiakan para walinya di antara hamba-hambanya. Di antara kita ini otomatis ada wali Allah. Siapa mereka? Kita tidak pernah tahu. Wali Allah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, yang selalu mengadu persoalannya kepada Allah, yang selalu menjaga kehidupannya dengan Allah, yang selalu menjaga perutnya dengan Allah. Dulu sangat banyak kita temukan orang-orang karamah. Kalau kita keramat, sangat banyak. Di Simelu ada almarhum Al-Mukarram Tengku Jahidin, ada Tengku Diujung. Di daerah kita ada yang pembawa agama Islam kemari. Mereka adalah orang-orang keramat. Di Aceh banyak. Baru-baru ini kita dengar almarhum Abu Ibrahim Waila. Beliau adalah karamah, keramat kalau bahasa kita. Bahkan beliau ketika berjalan di jalan raya saja, beliau angkat tangannya, itu air yang mengikuti. Begitu beliau jalan kaki dari Aceh Barat ke Aceh Selatan, jalan kaki, ditawarkan naik mobil, naik bus, beliau tidak mau. Ternyata duluan beliau sampai. Kenapa? Karamah beliau. Ketika saya masih mengaji di pondok pesantren di Aceh Selatan, ketika Abu Ibrahim masuk dalam satu warung, sudah dipastikan 7 hari lebih warung itu muak, bahkan capek cuci piring. Kenapa? Kemuliaan beliau. Hari ini tidak kita temukan lagi yang karamat. Hari ini kita sudah susah menemukannya. Kenapa? Hari ini banyak yang sudah tidak mampu menahan waraknya, tidak mampu menjaga perutnya, yang subhat masuk, yang mudarat masuk, yang halal masuk, yang haram masuk, sehingga keramat susah kita temukan hari ini. Dulu mereka sangat
teliti menjaga makanan, sangat teliti. Hari ini kita susah menjaga makanan, maka jujur hati katakan, hari ini susah kita menemukan orang-orang keramat kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, yang terakhir, yang dirahasiakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terakhir adalah Allah rahasiakan kematian di antara kita. Kematian rahasia Allah. Kematian tidak menurut usia. Kalau memang kematian menurut usia, kenapa para orang-orang tua kita hari ini alhamdulillah masih sehat? Kematian tidak harus menurut orang yang sakit. Kalau memang kematian menurut yang sakit, betapa banyaknya yang dirawat hari ini di rumah sakit. Kematian tidak harus menurut nomor urut, tidak. Tetapi kematian adalah rahasia Allah. Kematian adalah kepunyaan Allah. Kematian adalah kekuasaan Allah. Tinggal kita bagaimana berlomba menyikapi yang diberikan oleh Allah, mempersiapkan diri kita sebagai bekal kita di hadapan Allah. Karena sesuatu yang kita lakukan hari ini, jika itu bernilai kebaikan, itulah sebagai penolong kita. Tetapi ketika sesuatu yang kita lakukan bernilai tidak baik, maka itu akan menjadi persoalan pada diri kita. Maka melalui khutbah kita yang singkat ini, 4 faktor yang dirahasiakan oleh Allah inilah semoga akan menjadi motivasi bagi kita, dan hubungan antara 28 Oktober dengan Rabiul Awal menjadi motivasi, menjadi pemacu semangat generasi-generasi Indonesia, generasi-generasi Pulau Simelu untuk bangkit dan tidak hanya menunggu keajaiban-keajaiban turunnya gugusan-gugusan bintang dari atas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.